Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ervina Rahmawati, SST MPH dengan materi Fisiologi Persalinan. Apa itu definisi persalinan? Persalinan atau nama lainnya partes adalah proses pengeluaran hasil konsepsi yang dapat hidup di dunia luar yang dikeluarkan dari dalam uterus ke dunia luar melalui jalan lahir. Jadi yang dinamakan persalinan ini adalah hasil konsepsinya nanti dapat hidup, dapat bertahan di dunia luar tanpa bantuan apapun gitu. Macam persalinan berdasarkan cara pengeluarannya. Jadi ada 4 macam persalinan berdasarkan cara pengeluarannya. Yang pertama ada persalinan normal. Ini merupakan proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan atau aterm, yaitu pada umur kehamilan 37 sampai 42 minggu. Di mana janin yang dilahirkan itu secara spontan dengan presentasi letak belakang kepala atau vertex yang berlangsung selama 18 jam atau kurang dari itu tanpa komplikasi pada ibu maupun janin. Jadi yang dinamakan persalinan normal adalah semuanya normal. Tidak ada komplikasi apapun baik itu pada ibu maupun janinnya. Kalau persalinan spontan, ini adalah persalinan yang berlangsung dengan kekuatan ibu sendiri melalui jalan lahir atau pervaginam. Nah, bisa jadi umur kehamilannya lebih dari 42 minggu atau mungkin bisa jadi umur kehamilannya kurang dari 37 minggu. Terus bisa juga dia persalinan spontan tetapi presentasinya adalah sungsang atau bisa berlangsung lebih dari 18 jam atau bisa jadi juga karena ada komplikasi ibunya mengalami DM atau mungkin janinnya BBLR tetapi dia lahir secara pervaginam. Ini yang dinamakan persalinan spontan. Jadi ibu melahirkan bayinya tanpa bantuan alat apapun tetapi dengan kekuatan ibu sendiri gitu. Kemudian ada juga jenis persalinan buatan. Nah, persalinan buatan ini adalah persalinan dengan bantuan tenaga dari luar atau bantuan dari tenaga dari luar. Misalnya apa? Yaitu menggunakan alat yang namanya forceps. Ada juga persalinan buatan menggunakan alat yang namanya vakum dan persalinan buatan SC atau seksio cesarea. Ini namanya adalah persalinan buatan. Dan yang terakhir adalah persalinan anjuran. Ini adalah persalinan dengan bantuan obat-obatan, baik disertai atau tanpa pemecahan ketuban. Misalnya induksi persalinan. Gitu. Jadi pemberian seperti oksitosin untuk menginduksi persalinan ini dinamakan persalinan anjuran. Ini gambar dari persalinan vaginam. Jadi lahir melalui vagina, jalan lahir yang sesungguhnya seperti ini. Kemudian ini jenis persalinan buatan yang seksio cesarea atau SC. Jadi SC ini ada 2 jenis yaitu SC elektif dan SC cito atau darurat. SC elektif ini yaitu tindakan SC yang terencana yang dilakukan sebelum proses persalinan dimulai atau jauh-jauh hari. Biasanya ini karena sudah ada indikasi risiko tinggi pada ibu yang hamil. Jadi misalnya ada riwayat persalinan SC sebelumnya, kemudian bisa jadi disertai dengan janin yang sungsang atau lintang, atau bisa jadi dengan janin yang besar, plasenta previa totalis, dan sebagainya. Jadi sudah tahu bahwa ibunya mengalami resiko tinggi. Akhirnya direncanakan untuk dilakukan SC pada tanggal sekian, menurut advice dari dokter. Tapi kalau SC cito atau darurat, ini yaitu tindakan SC yang harus segera dilakukan. Karena apa? Karena dalam keadaan darurat atau di luar rencana yang biasanya dilakukan. Nah, biasanya ini terjadi setelah proses persalinan dimulai. Jadi misalnya ada keadaan di mana ibu mengalami kontraksi, sudah mengalami kontraksi, ketuban pecah dini, kemudian dia sudah lama kontraksinya, misalnya sudah 14 jam lebih, tetapi tidak ada pembukaan persalinan. Pembukaannya masih di 2 cm
dalam waktu yang lama. Nah, ibunya udah kelelahan. Jadi harus segera untuk diakhiri kehamilannya. Ini dengan menggunakan dokter menyarankan dengan SC. Nah, SC yang disebut ini adalah SC Cito atau SC yang dilakukan secara darurat karena tidak terencana. Sebelumnya diinginkan persalinan normal atau spontan tetapi ternyata tidak bisa, akhirnya dilakukan SC ini. Ini gambaran dari persalinan seksio-sesar. Ini terjadi dilakukan pembedahan perutnya, ini adalah uterusnya. Kemudian ini bayi yang dilahirkan melalui persalinan seksio-sesaria. Ini persalinan buatan yang lain, selain ST, menggunakan yang namanya vakum ekstraksi. Ini alatnya. Ini sungkupnya seperti ini. Ini adalah selangnya yang nantinya dihubungkan ke sini. Kemudian nanti ini akan dipompa sehingga sungkup ini dapat mencakup bagian kepala atau vertex dari letak belakang kepalanya bayi. Kemudian nanti akan dilakukan ekstraksi atau tarikan yang sudah sesuai prosedur sehingga nanti bayinya bisa dilahirkan dengan bantuan dari luar. Biasanya ini dilakukan ketika ibu sudah lelah atau tidak ada tenaga untuk mengejar. Kemudian alat yang selanjutnya atau persalinan buatan yang selanjutnya yaitu menggunakan alat yang namanya forceps. Nah, coba dilihat kalau ini vakum. Nah, kalau yang ini adalah forceps. Alatnya seperti ini. Ini nanti dimasukkan ke dalam vagina ibu, kemudian mencakup bagian kepala bayi. Kalau sudah pas bagian kepalanya tercakup oleh alat ini, kemudian dilakukan tarikan. Nah, tadi ada macam-macam persalinan berdasarkan cara pengeluarannya. Kemudian kalau ini adalah macam-macam persalinan berdasarkan usia kehamilan. Nah, yang pertama ini abortus, ini tidak termasuk persalinan ya. Karena abortus ini yang namanya persalinan tadi adalah pengeluaran hasil konsepsi yang bisa hidup di dunia luar. Jadi bisa bernafas, kemudian nanti bisa bertumbuh dan berkembang di luar kandungan. Itu namanya persalinan. Tetapi kalau abortus biasanya janin yang dikeluarkan itu tidak bisa bertahan hidup atau tidak bisa hidup di dunia luar. Gitu. Belum bisa karena apa? Alat-alat dari organ-organ tubuhnya masih belum sempurna, termasuk paru-paru sehingga tidak bisa bernafas secara normal nantinya di dunia luar, akibatnya biasanya meninggal. Jadi kalau abortus ini tidak termasuk persalinan. Dikatakan abortus jika keluarnya hasil konsepsi sebelum umur kehamilan kurang dari 20 minggu atau biasanya kurang dari 5 bulan. Nah, kapan dimulai kata persalinan? Itu adalah ketika umur kehamilannya 20 minggu atau lebih dari 20 minggu. Pada umur kehamilan 20 sampai kurang dari 28 minggu, ini dikatakan persalinan imatur. Jadi janinnya bisa kecil sekali. Tapi biasanya sudah bisa bernafas atau walaupun kemungkinan kecil bertahan hidup, tetapi dengan bantuan teknologi dan bantuan pemberian dexamethasone untuk pematangan paru, biasanya janin masih bisa diselamatkan untuk bertahan hidup di dunia luar. Gitu. Kemudian persalinan prematur. Ini adalah keluarnya hasil konsepsi pada umur kehamilan 28 sampai kurang dari 37 minggu. Nah, jadi lebih agak besar daripada persalinan imatur untuk berat badan janinnya. Kemudian persalinan matur atau aterem. Nah, ini cukup bulan. Biasanya keluarnya hasil konsepsi 37 sampai 42 minggu. Jadi kalau janin sudah keluar pada umur kehamilan 37 sampai 42 minggu, biasanya tidak perlu pemberian nafas melalui oksigen atau apapun atau pemberian pematangan paru karena biasanya paru-parunya sudah matang. Gitu. Jadi sudah bisa dialiri oksigen dari luar. Atau sistem pernafasannya sudah bisa berjalan normal. Dan yang terakhir adalah persalinan postmatur atau serotinus. Ini dikatakan postmatur atau serotinus biasanya jika keluarnya hasil konsepsi pada umur kehamilan lebih dari 42 minggu. Jadi ini sebenarnya tandanya bukan seperti ini ya, tapi lebih dari 42 minggu. Benar.
Berarti ada 4 jenis persalinan menurut usia kehamilan. Yang pertama adalah imatur, kedua prematur, ketiga matur, keempat postmatur atau serotinus pada umur kehamilan lebih dari 42 minggu. Tanda persalinan, katakan ada tanda persalinan sudah dekat, ada tanda pasti persalinan. Kalau dikatakan tanda persalinan sudah dekat, jadi ibu-ibu ini yang hamil ini sudah mulai mendekati persalinan jika si ibu mengalami gejala lightening. Apa itu lightening? Lightening ini jika kepala turun memasuki pintu atas panggul, PAP. Terutama pada primigravida menjelang minggu ke-36. Jadi kalau primigravida biasanya kepalanya bayi sudah turun pada minggu ke-36. Tapi kalau multigravida atau sudah hamil kedua dan seterusnya, itu pintu kepala turun ke pintu atas panggul biasanya menjelang persalinan. Jadi jangan khawatir, ini kok kehamilan kedua, umur kehamilan 37 minggu, 38 minggu masih belum masuk pintu atas panggul ya. Tidak masalah, karena biasanya normalnya memang masuk ke pintu atas panggul itu ketika sudah menjelang persalinan. Lightening ini menyebabkan terasa ringan di bagian atas. Karena apa? Janin sudah mulai turun. Jadi sesaknya berkurang di bagian bawah yang menjadi lebih sesak. Karena sudah terisi oleh kepala janin sehingga lebih sering miksi atau lebih sering buang air kecil atau kencing. Yang kedua adalah Braxton Hicks. Ini adalah His palsu atau kontraksi palsu. Biasanya rasa nyeri ringan di bagian bawah. Datangnya tidak teratur dan durasinya juga pendek. Tidak ada pembukaan serviks. Nah, ini jadi adalah kontraksi palsu. Terus bagaimana kalau tanda persalinan sudah pasti? Oh iya, ini sudah memang benar-benar tanda pasti persalinan. Sebentar lagi si ibu akan bersalin. Ada 3 tanda-tandanya. Yang pertama adalah his atau kontraksi yang teratur. Kalau tadi Braxton Hicks adalah his palsu, merupakan tanda persalinan sudah dekat. Kalau benar-benar sudah his atau kontraksi, ini biasanya interval antara kontraksi 1 dengan kontraksi setelahnya hanya pendek. 2 menit sekali sudah kontraksi lagi. 3 menit sekali sudah kontraksi lagi. Nah, seperti itu. Jadi jaraknya pendek. Kekuatannya bertambah. Jadi minimal 2-3 kali dalam 10 menit. Lamanya lebih dari 20 detik. Semakin dekat, semakin pembukaannya banyak, maka kontraksinya ini semakin pendek. Jadi bisa jadi 1 menit sekali. Dan lamanya bisa sampai 40 detik atau lebih. Gitu. Yang kedua, tanda-tanda yang kedua adalah keluar lendir darah. Jadi ada lendir yang disertai dengan darah. Bukan lendir saja, tetapi ada darahnya. Gitu. Kadang juga disertai dengan gumpalan darah yang keluar kalau sudah mendekati pembukaan lengkap. Kemudian terjadi pembukaan. Jadi pembukaan itu nanti biasanya dilakukan VT atau vaginal touch. VT ini dimasukkan jari dari bidan ke dalam vagina ibu, kemudian mencari bagian serviksnya. Jika serviksnya sudah melakukan pembukaan 1, 2, 3 cm, kalau lengkap bisa sampai 10 cm gitu. Itu yang namanya pembukaan. Jadi ngukurnya biasanya kita menggunakan jari. Nah, setelah kita tadi mempelajari definisi persalinan, kemudian mempelajari juga macam-macam persalinan, selanjutnya kita akan mempelajari tentang tahapan persalinan. Jadi dalam persalinan ada 4 tahap. Tahap yang pertama adalah kala 1, yang kedua kala 2, kemudian ada kala 3, dan yang terakhir adalah kala 4. Apa itu kala 1? Kala 1 ini adalah kala pembukaan. Nah, apa itu pembukaan? Yaitu tadi, membukanya bagian serviks. Yaitu dimulai sejak terjadi kontraksi uterus yang teratur tadi, yang menyebabkan penipisan dan pembukaan serviks dari 1 sampai lengkap atau 10 cm yang diukur menggunakan jari pada pemeriksaan vaginal touch, yaitu dimasukkan ke dalam vagina kemudian diperiksa serviksnya. Lama kala 1 ini biasanya pada primigravida atau pada kehamilan yang pertama itu 18 jam.
Kalau multi pada kehamilan yang lanjut biasanya sudah cepat, lebih cepat, yaitu 10 jam. Kenapa cepat? Karena sudah pernah terjadi persalinan sebelumnya. Ibaratnya sudah ada yang membuka jalan sebelumnya, kayak gitu. Fase dari kala 1 ini terdiri dari 2, yaitu fase laten dan fase aktif. Fase laten ini biasanya agak lama, yaitu 8 jam. Dikatakan fase laten ini biasanya serviks membuka 1-3 cm. Kemudian fase aktif, ini jika pembukaan lebih dari 3 cm sampai pembukaan lengkap. Lamanya lebih cepat, yaitu 6 jam. Terdiri dari 3 tahap. Fase aktif akselerasi, ini pembukaannya 3-4 jam, lamanya 2 jam. Dilatasi maksimal, ini jika pembukaannya cepat 4-9 cm, ini 2 jam. Dan deselerasi, ini pembukaan 9-10 cm, lamanya 2 jam. Nah, kalau pada kala 1 ini lebih dari 18 jam pada primi dan lebih dari 10 jam pada multi, ini bisa terjadi yang namanya persalinan maju atau persalinan yang terhambat. Bagaimana untuk mengatasinya? Nah, bisa dilakukan dengan induksi atau akselerasi persalinan. Bisa dilakukan akselerasi persalinan untuk memicu atau memacu biar pembukaannya lebih cepat. Kemudian setelah kala 1 jadi pembukaan lengkap, maka akan berubah tahap menjadi kala 2, yaitu kala persalinan atau kala kelahiran bayi. Yaitu dimulai sejak pembukaan lengkap dan berakhir dengan lahirnya bayi. Dari tadi pembukaan 10 cm sampai bayi lahir. Ini namanya kala 2. Lamanya pada ibu yang baru pertama kali melahirkan, ini 2 jam. Kalau yang lebih dari 1 kali, itu 1 jam. Tanda gejalanya apa? Tanda gejala kala 2 ini adalah dorongan meneran. Jadi ada keinginan ibu untuk mengejan. Tanpa dia mengejan, tanpa orang kalau seperti BAB kan harus mengejan terlebih dahulu. Itu tidak. Dia tidak merasa mengejan, dibuat-buat enggak. Tapi secara alamiah, secara reflektif dia seperti ingin mengejan. Bu, ini ya saya pengen keten, Bu. Saya pengen mengejan, Bu. Nah, seperti itu. Jadi dorongan meneran. Kemudian tekanan anus. Anusnya menonjol. Seperti ada bagian yang menekan dari dalam. Karena apa? Tadi bagian kepala janin biasanya menekan bagian anus. Perjol, perineumnya menonjol. Jadi tekanan anus tadi, anusnya sampai agak membuka gitu kelihatan. Perineumnya menonjol. Perineum itu adalah bagian di mana kulit antara vagina dan anus. Nah, bagian itu menonjol. Karena apa? Karena dorongan dari kepala janin tadi. Vulvanya membuka. Nah, vulva itu adalah bagian vagina, di luar vagina, yang nantinya juga membuka ketika janin kepala janin terdorong ke luar. Jadi kelihatan nanti, oh ada rambutnya janin ketika sudah masuk kala 2. Dan peningkatan bloody show, yaitu adanya keluar darah. Tanda pasti kala 2, yaitu pembukaan lengkap. Jadi kalau sudah ada tadi tanda gejala kala 2 itu Doran Technique seperti vulva, kalau tanda pasti ketika dilakukan VT, pembukaannya sudah lengkap, 10 cm. Terlihat bagian terbawah janin di introitus vagina atau di lubang vagina. Ada rambut-rambut kepalanya janin gitu. Kemudian kepala tampak di vulva dengan diameter 5-6 cm atau disebut juga crowning. Setelah kala 2, setelah janin lahir, maka fase selanjutnya atau kala selanjutnya adalah kala 3, yaitu pengeluaran uri. Jadi kala 1 tadi fase pembukaan, kala pembukaan, fase 2 atau kala 2 adalah kala pengeluaran bayi, kalau kala 3 adalah kala pengeluaran uri. Lama kala 3 ini biasanya 15 menit. Pada primi biasanya 30 menit, kalau multi 15 menit. Perdarahan sebelum dan setelah pengeluaran uri biasanya kurang dari 400 cc atau mililiter.
ml. Kalau lebih dari ini, nah ini berarti patologis atau ibu mengalami perdarahan pada persalinan. 2 tingkat lahirnya plasenta, yang pertama adalah lepasnya plasenta dari implantasi atau tempat penempelannya. Yang kedua adalah keluarnya plasenta dari kavum uteri atau rongga uterus. Gitu. Jadi yang pertama adalah plasenta yang menempel tadi lepas dulu dari tempat menempelnya. Fase yang kedua adalah lepasnya plasenta dari kavum uteri. Tanda plasenta sudah lepas, yaitu tali pusat bertambah panjang. Jadi tali pusatnya bertambah panjang, kemudian perubahan ukuran dan bentuk uterus dari bentuk sebelumnya diskoid menjadi globuler atau menjadi bulat dan keras. Semburan darah secara tiba-tiba, kemudian fundus uterus naik ke atas, lebih tinggi sedikit di atas pusat. Ini adalah tanda plasenta sudah lepas. Nah, selanjutnya ada kala 4. Ini dimulai dari pengeluaran uri sampai 2 jam postpartum. Observasi pada 1 jam postpartum setiap 15 menit. Kemudian observasi pada 2 jam postpartum biasanya setiap 30 menit sekali. Kemudian jam pemantauan dimulai dari 15 menit setelah lahirnya plasenta. Apa saja yang diobservasi meliputi tekanan darah, nadi, respiratory rate atau pernafasannya, kemudian suhu, tinggi fundus uterus, kontraksi, kemudian pengosongan kandung kemih dan perdarahan. Ini kenapa harus dilakukan observasi atau pemeriksaan yang kontinu? Karena 2 jam postpartum ini sangat berisiko terjadi komplikasi, baik itu perdarahan ataupun komplikasi lainnya. Itu jadi harus benar-benar dilakukan pemeriksaan atau observasi yang intensif pada ibu yang sudah bersalin tadi. Nah, jadi ada kala 1, 2, 3, dan 4 ya. Kala 1 tadi pembukaan, kala 2 pengeluaran bayi, kala 3 pengeluaran plasenta atau urin, kala 4 yaitu pemeriksaan 2 jam postpartum atau observasi 2 jam postpartum. Mekanisme persalinan ini, nah seperti ini, dimulai dari engagement, descent, fleksi maksimal, putaran paksi dalam, kemudian defleksi kepala, ekspulsi kepala, putaran paksi luar, dan ekspulsi total. Jadi seperti ini. Nah, begini. Nah, lanjut seperti ini, fleksi, kemudian dia melakukan putaran paksi dalam. Awalnya seperti ini, agak oblik, kemudian menjadi vertikal. Kemudian ekstensi, keluar kepalanya. Setelah ekstensi, dia akan kembali lagi melakukan putaran paksi luar, menjadi horizontal lagi. Kemudian lahirlah bahu, perut, dan kaki janin. Nah, ini sikap janin dalam perut. Nah, ini beginilah sikap-sikap janin ketika proses persalinan. Nah, ini ketika dilahirkan secara total. Nah, yang terakhir memasuki contoh kasus persalinan pada rekam medik ya. Jadi terminologi medisnya apa dengan kasus ini, kemudian kodenya apa. Nah, ini tugas Anda. Tolong untuk dilakukan analisis terhadap kasus ini, kemudian jawabannya apa? Kode diagnosis yang tepat. Nah, yang pertama adalah seorang PMIK ahli menelaah rekam medis rawat inap pasien perempuan usia 25 tahun melahirkan bayi melalui persalinan pervaginam dengan tenaga ibu sendiri. Bayi lahir berjenis kelamin laki-laki dengan letak belakang kepala. Jadi lahirnya letak belakang kepala. Apakah kode diagnosis yang tepat berdasarkan kasus tersebut? Jadi ini pilihannya A, B, C, D, E. Apakah O80.0 kelahiran vertex spontan atau O80.1 kelahiran sukses spontan atau pilihan-pilihan yang lain ini. Silakan nanti dianalisis terminologi medisnya apa, kemudian kodenya apa untuk mendapatkan jawaban dari kasus persalinan ini. Contoh kasus yang kedua, seorang PMIK ahli menelaah rekam medis rawat inap pasien perempuan usia 31 tahun mengalami kontraksi selama 16 jam dengan pembukaan 2 tanpa kemajuan persalinan. Ibu mengeluh lelah dan tidak bertenaga. Di rekam medik, dokter memutuskan untuk melakukan tindakan pembedahan perut untuk melahirkan bayi tersebut.
Apakah kode diagnosis yang tepat berdasarkan kasus tersebut? Ini pilihannya. Nanti silahkan dianalisis juga dari kasus ini bagaimana kode diagnosis yang tepat. Itu. Selamat untuk belajar dan selamat mengerjakan tugas untuk dapat menganalisis dan memahami terkait dengan terminologi medis, istilah medis maupun kodifikasi pada kasus persalinan, fisiologi persalinan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.